yang membantu pengurusan visa khususnya ke Australia. Nanti saya jelaskan mengapa kita kok cuma ke Australia. Visa di Indonesia, sementara ini kantornya berada di kota Surabaya. Jadi di Jogja belum ada memang. Di Surabaya kita ada 2 kantor, di Surabaya Barat, yang pernah ke Surabaya mungkin tahu. Di Surabaya Barat kita ada di Panggigan, dan di Surabaya Timur ada di DC Surabaya. Jadi yang mau ke Surabaya bisa mampir ke office kami. Visa Indonesia berdiri di tahun 2017, jadi pertama kali kita berdiri di tahun 2017 bulan September. Nah, mungkin teman-teman di sini tahu kalau saya akan membahas secara khusus bagaimana visa cara kerja visa resmi di Australia. Dan nanti mungkin kalau ada pertanyaan, tolong bisa catat. Nanti pertanyaan mungkin di akhir acara. Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan bisa dicatat dulu supaya tidak lupa. Nanti di akhir setelah presentasi saya akan juga pertanyaan, atau bisa tanya apapun mengenai visa atau kehidupan di Australia. Nah, pertama, kenapa kok visa ini berdiri atau ada? Kita ada di sini. Karena pertama kali kita tahu bahwa orang Indonesia banyak yang ingin bekerja di luar negeri. Sebenarnya saya belum tahu kalau ada yang pernah bekerja di luar negeri. Apa? Di mana Pak? Berasal. Dengan pakai visa Pak. Ilegal. Berarti pakai visa jalan-jalan. Iya, pakai visa turis. Boleh juga pakai visa C9. Itu bukan apa? Biaya perusahaan company ya? Enggak, bekerja sama kan jadi Oh, nggak pernah bisa. Itu kontrak berapa? 410 atau? Itu tidak ada. Yang lain ada yang mana? Mungkin lewat PJTKI juga ada, mungkin bisa ini PJTKI Singkawi tidak ada ya. Jadi kalau setahu saya, saya ini sudah pernah survei ke Kuala Lumpur lewat PJTKI. Kalau biasanya orang Indonesia, kenapa kok kerja di luar negeri? Karena mungkin kenapa kok milih kerja di sini? Hasilnya bisa lagi. Jadi salah satu alasan kenapa kok kita pilih jalur kerja di luar negeri, yang paling utama memang pendapatan. Setahu saya bahwa PJTKI, PJTKW itu biasanya orang Indonesia dari kota-kota nomor 2, misalnya dari kota kecil. Kalau saya bilang Jogja mungkin ada beberapa yang masuk ke PJTKI, PJTKW. Kalau di Jawa Timur, Surabaya jarang untuk ke PJTKI, tapi biasanya dari Trenggalek, Ponorogo, Madiun, Bandung, mereka larinya ke PJTKI, PJTKW. Kenapa? Karena gaji di PJTKI, PJTKW lebih besar daripada mereka di kota kecil. Tapi biasanya kalau kota maju seperti Surabaya, Jakarta, Semarang, mereka nggak mau ke PJTKI karena gajinya masih tidak terlalu besar dibandingkan di kota besar di Indonesia. Biasanya mereka lari ke negara maju, Jepang, tidak bisa turis, atau Amerika tidak bisa turis, ataupun Australia tidak bisa turis. Alias seperti ilegal. Nah, karena apa? Di negara maju penghasilan mereka lebih besar, jauh lebih besar. Nah, nanti saya akan membahas secara khusus kerja tapi secara resmi ya, bukan secara ilegal di Australia. Nah, ini saya mau mengingatkan sedikit bahwa di Australia kita dari 2017. Dan kenapa kok misalnya ada? Karena UMR di Indonesia di tahun 2022, 2023 mungkin nanti 2000 itu UMR rata-rata semua kalau yang besar di Jakarta sekarang 4,8, Surabaya 4,4. Itu yang membuat banyak orang tidak cukup dalam kebutuhan sehari-hari. Ini biaya hidup di Indonesia, tahu di rata-rata 10 kota termahal dengan biaya hidup termahal itu Jakarta nomor 1, Jogja tidak masuk di 10 besar, jadi termasuk biaya hidup masih relatif rendah. Tapi kalau Surabaya dan Jakarta 2 besar yang biaya hidup mahal. Di Surabaya rata-rata biaya hidup belum dengan cicilan itu di angka sudah 4.240. Kalau UMR 4,4 mereka tidak akan bisa saving, belum cicilan. Nah, akhirnya biasanya kalau pendapatan itu di tahun Indonesia tidak terlalu besar. Ini dengan rata-rata pengeluaran itu bukan tadi sebelum biaya rata-rata mahal itu biaya rata-rata pengeluaran di Indonesia itu rata-rata 1,3 masih bisa saya. Tapi kalau di Surabaya tidak ada bisa saya di jalan. Itu yang membuat banyak orang kerja di luar negeri. Nah, ini beberapa alasan untuk tidak kerja di luar negeri. Yang paling banyak ya nomor 5 untuk keluar dari kemiskinan. Dan nomor 9 untuk pekerjaan yang lebih baik. Oke, Pak. Saya yakin Bapak juga mendapatkan yang lebih baik. Nah,
Salah satu yang kenapa kok misalnya khusus ke Australia, alasan pertama adalah UMR per jam tertinggi di dunia itu adalah di Australia. Per Juli sudah 23,38 per Juli, per 1 Juli 2023 ini UMR sudah 23,38. Ini sudah dipuskan Aussie dollar semua, sudah dikuasai sama Aussie dollar. Nomor 2 disebut New Zealand, Korea, Jepang dan masuk di 10 besar tertinggi per jam. Sedangkan Indonesia kalau di rata-rata gaji per jam dalam Aussie dollar itu 1,8 per jam. Jadi kalau boleh dibilang 1/12 gajinya dari di Australia. Jadi kalau kita sama-sama keluarga kriket, sama-sama kerja 1 jam, gaji juga Australia itu 12 kali lebih besar daripada di Indonesia. Nah, selain yang pertama gaji tertinggi yang membuat misalnya khusus di Australia, yang kedua adalah di Australia, kota-kota di Australia itu merupakan kota yang paling layak ditinggali. Artinya kota paling layak ditinggali, kesehatan, populasi, pendidikan, keamanan, kemudian pekerjaan, itu semua kalau di rata-rata paling baik. Australia mengirimkan 4 kota, yaitu ada Melbourne, Adelaide, Perth, sama Sydney, masuk 11 besar kota yang paling layak ditinggali. Artinya ketika teman-teman bekerja di Australia, teman-teman itu pindah dari negara atau dari kota ke kota yang jauh lebih baik karena masuk di 11 besar kota yang paling layak ditinggali. Nah, ini saya masih berbeda sedikit Indonesia dengan Australia. Financial freedom ini 2022 juga. Artinya apa? Financial freedom. Ketika kita mendapatkan penghasilan, kita keluar keringat per jam, kita dapat penghasilan. Dibandingkan dengan pengeluaran hidup kita, biaya hidup kita, itu kalau dibandingkan financial freedom Australia di nomor 1 dan nilai 90%. Sedangkan Indonesia di nomor 49 dengan indeks 60. Artinya apa? Bahwa financial freedom Australia jauh di atas Indonesia. Artinya apa? Ketika kita bekerja 1 jam, kita keluar keringat 1 jam, itu kita gaji kita 1 jam, itu bisa mendapatkan barang yang jauh lebih per jam. Jadi kita kerja 1 jam kita bisa beli baju kalau kerja di Australia. Sedangkan untuk membeli sebuah baju di Indonesia kita perlu kerja 12 jam. Itu salah satu contoh perbedaan financial freedom Australia dan Indonesia. Kemudian human index development ini sama. Jadi human development ini dari semua aspek, termasuk politik, pekerjaan, ekonomi. Kalau di rata-rata Australia berada di ranking 5, masih di bawah Swiss nomor 1. Tahun kemarin berada di posisi ketiga, terus turun ke posisi kelima Australia setelah COVID. Sedangkan Indonesia berada di posisi 114. Artinya Human Development Index pun Indonesia jauh di bawah Australia. Oleh karena itu ketika teman-teman ambil keputusan pindah ke negara Australia, berarti teman-teman pindah ke kota yang lebih baik, secara ekonomi lebih baik, dan secara financial freedom juga lebih baik. Nah, masalahnya untuk pergi kita pindah kerja di luar negeri, termasuk Korea, kita sebenarnya butuh visa atau izin kerja. Nah, Australia merupakan salah satu negara yang bagi saya rumit dalam apply visa. Maka menurut saya visa Australia jauh lebih berat, lebih rumit daripada Amerika atau Eropa. Menurut saya. Nah, seperti saya bilang tadi bahwa di awal bahwa sekarang dari luar negeri tadi ada TKI-TKW, biasanya larinya ke Jepang, ke Taiwan, Arab Saudi, Timur Tengah. Brunei sekarang jadi saya dengar Brunei merupakan salah satu negara yang paling banyak dikeluarkan dari Indonesia sekarang untuk TKI-TKW. Setahu saya, survei saya di Kuala Lumpur beberapa hari, TKI-TKW itu pendapatannya range-nya 6 sampai 12 juta per bulan, tergantung masa kerja. Kalau sudah belasan tahun mungkin mereka mendapatkan 12 juta. Sistemnya mereka potong gaji. Jadi mereka berangkat dalam PJTKI, PJTKW, potong gaji, paspor mereka ditahan, setiap tahun mereka dipotong gaji. Itu TKI-TKW. Nah, kelebihannya apa? Seperti saya bilang tadi bahwa TKI-TKW mereka mendapatkan UMR yang lebih besar daripada ketika mereka kerja di Indonesia. Otomatis kelebihannya ada bayarnya dolar. Yang kedua adalah mindset wawasan. Teman-teman tahu ketika saya yakin setelah sampai Christian sama Pak Niko. Ketika kerja di Korea, sudut pandang masih beda sama di Indonesia, betul kan? Saya kasih contoh mungkin ketepatan waktu dalam data. Kemudian ketika jam kerja, Indonesia mungkin jam kerja